Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah kependudukan. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai apa sih itu kependudukan. Nah, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini terdapat teori Malthus mengenai kependudukan pada tahun 1766 sampai 1834. Pada teori Malthus itu, di mana dia mengutip dorongan alamiah manusia untuk selalu berkembang biak dan akan selalu ada jika tidak dibatasi. Penduduk akan naik lebih cepat daripada bahan pangan, di mana penduduk bertambah mengikuti deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, dan produksi pertanian bertambah mengikuti deret dihitung seperti 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Maksud dari hal tersebut ialah ketika manusia tidak dibatasi, ketika tidak adanya sistem keluarga berencana atau 2 anak lebih baik, maka manusia pertumbuhan penduduk akan lebih pesat, akan berkembang biak, dan akan selalu ada terus-menerus dan lebih cepat daripada bahan pangan. Artinya ketika banyaknya penduduk, maka akan terjadinya kemungkinan kekurangan bahan pangan sehingga terjadinya berbagai komplikasi-komplikasi yang akan terjadi. Nah, ada 2 cara untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk menurut teori Malthus agar penduduk perkembangannya itu lebih terkendali dan keseimbangan antara bahan pangan dengan penduduk. Nah, ada 2 cara. Cara pertama, positive checks, ya di mana penyebab kematian dan kenaikan kematian seperti kemiskinan, penyakit, epidemi, kelaparan, dan perang. Nah, ini akan menghambat laju pertumbuhan penduduk karena semakin banyaknya kemiskinan di suatu wilayah akan mengurangi seseorang tersebut yang mengalami kemiskinan akan mengalami kekurangan bahan pangan sehingga terjadinya kelaparan yang menyebabkan terjadinya kematian. Nah, selanjutnya ada penyakit. Penyakit itu banyak menyebabkan kematian. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, epidemi kelaparan yang disebabkan oleh kemiskinan sehingga kebutuhan pangannya tidak tercukupi dengan baik. Nah, selanjutnya ada konflik, ada perang di suatu wilayah tersebut sehingga menimbulkan kematian di wilayah tersebut dan ketidakamanan di wilayah tersebut yang mengancam nyawa penduduk. Nah, selanjutnya ada preventive check, di mana preventive check itu pembatasan tingkat kelahiran melalui aborsi dan alat kontrasepsi. Seperti halnya melalui aborsi itu ada aborsi yang disengaja dan aborsi yang tidak disengaja. Tetapi baik aborsi yang disengaja maupun aborsi yang tidak disengaja itu akan berdampak kepada kematian dan itu akan mempengaruhi kurangnya laju pertumbuhan di suatu wilayah. Dan yang selanjutnya alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi ini dapat mempengaruhi laju pertumbuhan karena mencegah seseorang untuk mengalami masa kehamilan, untuk mencegah seseorang itu tidak melahirkan generasi, tidak melahirkan penduduk, maksud saya tidak melahirkan seseorang, tidak melahirkan bayi yang baru sehingga mempengaruhi pertumbuhan penduduk, kurangnya pertumbuhan penduduk. Dan selanjutnya menurut sosial dan Marxik pada abad 19, di mana
Masalah kependudukan atau kelebihan tenaga kerja adalah akibat sistem ekonomi kapitalis. Maksudnya di sini adanya masalah kependudukan atau kepadatan penduduk akan mempengaruhi kelebihan tenaga kerja. Maksudnya banyaknya penduduk akan mempengaruhi kurangnya tenaga kerja. Jadi sehingga menghasilkan banyaknya pengangguran, dan itu menyebabkan sistem ekonomi kapitalis. Nah, di sini ada berdasarkan sejarah perkembangan dunia kependudukan. Nah, di mana perkembangan kependudukan itu manusia mendiami bumi sekitar 2 juta tahun yang lalu. Sampai tahun 10.000 BC, jumlah penduduk dunia diperkirakan hanya kurang lebih sekitaran 5 juta jiwa. Saat Nabi Isa lahir, jumlah penduduk dunia kurang lebih 250 juta. Tahun 1665, jumlah penduduk dunia hanya sekitar 500 juta. Awalnya tahun pertumbuhan penduduk sangat lambat dan bertahan sampai berabad-abad, sampai terjadinya ledakan penduduk yang dimulai sebelum abad 18. Kemajuan teknologi di Eropa dan beberapa belahan dunia mulai menunjukkan hasil, seperti penemuan obat-obatan seperti penisilin dan peningkatan sanitasi lingkungan. Selanjutnya ada penemuan alat transportasi, perluasan dagang, sehingga adanya alat transportasi maka perluasan terhadap perdagangan pun meluas, dan persediaan pangan juga lebih mudah didapat karena adanya alat transportasi ini. Nah, adanya persediaan pangan yang lebih mudah dan perluasan dagang akan memperbaiki nutrisi di wilayah terpencil atau wilayah kecil. Nah, yang selanjutnya ada tingkat kematian mulai menurun dan angka harapan hidup mulai meningkat. Selanjutnya ada selisih tingkat fertilisasi dan mortalitas yang tinggi. Maksud dari hal tersebut ini ialah terjadinya ledakan yang dimulai sebelum abad 18 kan. Sebelum abad 18 itu hanya sekitaran 5 juta jiwa penduduk di bumi. Tetapi sebelum abad 18 itu terjadi ledakan penduduk karena adanya penemuan obat-obatan penisilin. Banyaknya penyakit-penyakit menular pada era tersebut itu, sehingga ditemukanlah obat-obatan atau obat-obatan yang dapat menangani penyakit tersebut, dan adanya preventif yang dilakukan masyarakat seperti halnya sanitasi lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari berbagai penyakit-penyakit yang mungkin terjadi di wilayahnya. Nah, selanjutnya ada alat transportasi dan perluasan dagang yang dilakukan oleh adanya penemuan alat transportasi, dan sehingga terjadinya perluasan dagang yang memudahkan persediaan pangan lebih mudah didapat, sehingga baik itu di negara terpencil tidak ada lagi yang sedikit kemungkinan kecil tidak ada lagi yang mengalami kekurangan nutrisi. Nah, sehingga ketika hal tersebut terjadi, adanya kemajuan teknologi di Eropa dan berbagai belahan dunia, maka tingkat kematian pun menurun dan angka harapan hidup mulai meningkat kembali sebelum abad 18. Nah, selanjutnya selisih tingkat fertilitas dan mortalitas itu tinggi. Tahun 1950 jumlah penduduk meledak sekitaran 25 miliar, atau dibutuhkan waktu 100 tahun agar meningkat 2 kali lipat. Lebih cepat pertumbuhan penduduk di negara berkembang dibandingkan di negara maju. Mengapa demikian? Negara berkembang itu lebih cepat daripada negara maju karena di negara maju itu menerapkan ketika memiliki banyak anak, maka ketersediaan tenaga kerja juga akan semakin menipis karena banyaknya penduduk yang padat.
Sedangkan di negara berkembang tidak menerapkan sistem keluarga berencana atau penduduknya itu lebih penduduknya itu menghasilkan penduduknya itu atau keluarganya itu banyak menghasilkan anak, karena menerapkan sistem negara berkembang itu juga menerapkan sistem banyak anak banyak rezeki. Nah, semakin tetapi ketika kita melihat dari sistem demografinya atau sistem dari sistem perekonomiannya, maka ketenaga kerjaan itu akan semakin menipis karena kurangnya ketersediaan ketenaga kerjaan. Banyaknya penduduk akan mengurangi ketersediaan ketenaga kerjaan karena sehingga terjadinya pengangguran di banyaknya pengangguran di wilayah berkembang karena padatnya penduduk yang tidak mencukupi atau kurang tenaga kerja, tapi banyak tenaga kerja tapi lapangan pekerjaan itu sedikit sehingga banyaknya terjadi pengangguran. Nah, itu tadi dari sistem perkembangan dunia. Nah, ini sistem perkembangan penduduk di Indonesia. Nah, kependudukan itu dari sistem perkembangan penduduk Indonesia itu dimulai dari masuknya era modern dari sejarah demografi, di mana terjadinya transisi demografi kedua. Nah, transisi ini bersamaan dengan perubahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi modern. Transisi ini adanya perubahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi modern. Industrialisasi dan urbanisasi mempunyai dampak pada perubahan perilaku demografi. Maksud dari hal tersebut yaitu perpindahan penduduk, perluasan dagang karena penemuan alat transportasi yang mempengaruhi perilaku dari demografi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bonus demografi. Nah, keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang. Maksudnya di sini adanya ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas atau angka kelahiran jangka panjang akan mempengaruhi keuntungan ekonomis. Nah, selanjutnya ada proses bonus demografi. Terdiri dari 3. Yang pertama, transisi demografi karena penurunan fertilitas dan mortalitas. Adanya penurunan angka kelahiran dan angka kematian akan menyebabkan terjadinya transisi demografi. Nah, terjadinya perubahan struktur umur penduduk. Rasio ketergantungan pun menurun. Nah, selanjutnya ada keberhasilan pengendalian penduduk. Di negara berkembang terjadinya laju pertumbuhan yang pesat sehingga transisi demografi sangat diperlukan. Nah, adapun di sini keberhasilan pengendalian penduduk di mana bonus demografi terjadi ketika penurunan tingkat fertilitas mengubah struktur penduduk menurut usia sehingga kebutuhan investasi bagi kelompok usia muda menurun dan alokasi dana dialihkan untuk investasi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan keluarga. Maksud dari hal tersebut ialah adanya penurunan tingkat angka kelahiran di suatu penduduk atau wilayah tertentu akan menyebabkan sehingga kebutuhan investasi sehingga investasi bagi kelompok usia muda menurun dan dana yang awalnya untuk angka penduduk yang pesat atau fertilisasi yang naik akan dialihkan untuk investasi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan keluarga, sehingga akan pembangunan ekonomi itu lebih maju, ekonominya itu lebih baik daripada
sebelumnya dan dengan baiknya ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan keluarga karena terjaminnya nutrisi bagi keluarga tersebut. Nah, tetapi ada dampak pada perubahan struktur penduduk seperti suplai tenaga kerja, peranan perempuan, tabungan masyarakat, modal manusia, di mana banyaknya suplai tenaga kerja, tetapi kurang lapangan pekerjaan dan peranan perempuan juga semakin terlihat. Selain itu ada tabungan masyarakat dan modal manusia. Nah, potensi bonus demografi ada labor supply, savings atau tabungan, human capital. Nah, di sini ada kebijakan kesehatan masyarakat. Nah, adapun kebijakan kesehatan masyarakat yang pertama, memastikan keberlangsungan hidup anak, meningkatkan kesehatan perempuan, meningkatkan upaya pengendalian penyakit pada usia produktif, investasi pemerintah untuk menjamin akses. Nah, maksud dari ini ialah adanya kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan masyarakat akan banyaknya preventif, pencegahan, sosialisasi yang dilakukan ke berbagai daerah akan memastikan keberlangsungan hidup anak. Banyaknya upaya-upaya yang dilakukan. Selanjutnya itu ada meningkatkan kesehatan perempuan seperti kesehatan dari segi reproduksi yang dikenalkan kepada perempuan mengenai pentingnya menjaga sistem reproduksi, mengenai melakukan hubungan di luar nikah sehingga kita dapat lebih menjaga kesehatan pada perempuan. Nah, selanjutnya itu ada peningkatan upaya pengendalian penyakit pada usia produktif. Nah, maksudnya di sini itu kesehatan masyarakat itu melakukan preventif upaya-upaya pengendalian penyakit pada usia yang produktif. Nah, pada usia produktif itu banyak terjadi penyakit-penyakit yang menyerang usia-usia produktif yang dapat menyebabkan turunnya keproduktifan pada seseorang, sehingga kesehatan masyarakat itu mengeluarkan kebijakan upaya pengendalian penyakit dan upaya preventif seperti halnya sosialisasi. Nah, yang selanjutnya ada investasi pemerintah untuk menjamin akses. Nah, adanya investasi pemerintah akan lebih menjamin akses masyarakat. Nah, selanjutnya ada kebijakan penduduk dan kependudukan dan keluarga. Adanya advokasi peran keluarga berencana, memperkuat keluarga berencana, meningkatkan sosial ekonomi, mengantisipasi efek bonus demografi. Nah, di sini advokasi peran keluarga berencana. Peran keluarga berencana itu baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan sosial ekonomi, menerapkan 2 anak lebih baik. Nah, selain itu adanya advokasi peran keluarga berencana, kependudukan dan keluarga akan memperkuat keluarga berencana, mengantisipasi efek demografi. Banyak efek-efek yang ditimbulkan akibat dengan efek bonus demografi ini. Nah, selanjutnya ada kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama itu penyelarasan kesesuaian jenis atau tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan. Maksud dari hal tersebut ialah ketika tersedianya lapangan pekerjaan ada kesesuaian jenis atau tingkat pendidikan. Misalnya untuk bekerja di suatu tempat harus ada kesesuaian jenis seperti jenis kelamin yang dibutuhkan, jenis kelamin atau jenis perempuan, dan tingkat pendidikan seperti dari segi pendidikan dari SMA atau pendidikan S1 misalnya. Nah, yang selanjutnya itu pendidikan tambahan. Perluasan kesempatan pendidikan, maksudnya di sini ialah kita memberikan
kesempatan pendidikan bagi semua orang, di mana tidak ada lagi orang yang tidak menempuh pendidikan. Semua harus menempuh pendidikan agar itu semua dilakukan karena untuk dirinya sendiri, untuk keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada peningkatan partisipasi perempuan. Nah, di sini perempuan, di mana perempuan dulunya dianggap hanya sebagai kaum lemah, sekarang perempuan itu diharapkan akan berpartisipasi dalam segala hal. Maksudnya ada kesamarataan kodrat antara perempuan dan laki-laki. Nah, yang selanjutnya ada pemerluasan dan pemerataan pendidikan. Jadi seluruh wilayah akan dilakukan pemerluasan, akan dilakukan pemerataan pendidikan. Jadi semua sekolah-sekolah, semua pendidikan akan disamaratakan dan diluaskan di berbagai wilayah. Nah, adapun kebijakan dari tenaga kerja yaitu perluasan lapangan kerja. Semakin banyaknya perluasan tenaga kerja akan semakin banyaknya juga semakin berkurangnya juga tingkat pengangguran, semakin berkurangnya pengangguran. Nah, keterbukaan pasar itu di mana baik itu perempuan akan memasuki pasar lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada fleksibilitas pasar tenaga kerja, peningkatan investasi dan saving. Nah, setelah mempelajari berbagai dampak pada perubahan struktur, proses bonus demografi, keuntungan dari demografi, kebijakan-kebijakan, satu hal yaitu bagaimana sih cara mengambil bonus demografi ini. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk mengambil bonus demografi ialah yang pertama itu penduduk usia muda harus mempunyai pekerjaan yang produktif dan bisa menabung. Karena pasti semua pekerjaan itu kita harus produktif, kita harus kreatif untuk mengembangkan pekerjaan tersebut, untuk mengerjakan suatu tempat kerja kita harus produktif. Nah, pada usia muda inilah kita diharapkan agar mengembangkan ide-ide kreativitas kita selalu mengasah kemampuan kita untuk selalu produktif setiap saat. Dan selain itu, kita harus bisa menabung, karena dengan adanya tabungan kita itu akan menjamin kehidupan kita di masa tua nanti. Nah, yang selanjutnya, tabungan dapat diinvestasikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan produktif. Nah, selain untuk manfaat dari menabung, selain untuk menjamin kehidupan kita di masa tua nanti, kita dapat investasikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif. Nah, ketika kita menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih produktif lagi, kita akan lebih menurunkan angka pengangguran karena adanya lapangan pekerjaan yang kita sediakan, di mana kita akan mengajak orang-orang agar selalu melakukan hal-hal yang produktif. Dan selain kita dapat menginvestasikannya, kita juga akan dapat memperoleh keuntungan yang banyak. Nah, selain itu ada investasi, dan melalui investasi ini kita akan dapat memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya ada menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan masuk pasar kerja. Sekarang itu sudah banyak lapangan pekerjaan yang di mana perempuan bisa masuk ke pasar kerja tersebut. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai kependudukan, sejarah perkembangan kependudukan dan transisi demografi atau bonus demografi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.